Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rubaiah, calon guru penggerak angkatan 8. Saya guru SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam pencapaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Hanya melihat nilai dari segi aspek kognitif dan psikomotor saja. Selain itu, jika sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak pernah memperdulikan aspek murid apakah paham tentang materi atau tidak, karena fokus utama saya ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi dan melakukan praktek, tanpa memikirkan apakah materi yang dipahami atau tidak sepenuhnya oleh siswa. Sehingga pada akhirnya saya sering merasa gagal dan mengeluh jika setelah melakukan evaluasi banyak siswa saya yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini sangatlah tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif dan psikomotor saja, tetapi juga afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati dalam mendidik, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai guru, saya juga harus menghargai karakter murid agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik secara kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dapat saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas antara lain sebagai berikut. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, dengan konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, memberikan teladan bagi murid, baik dalam hal perkataan maupun dalam perbuatan. Selanjutnya, saya sebagai guru harus mempelajari karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.